protection, perlindungan itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak suruh kita sempurna baru rencananya terjadi. Tuhan memberi ruang untuk kesalahan, asal kita tidak bertekun dalam dosa, artinya kita memang komitmen di situ. Karena itu saya punya satu pemahaman tentang rencana Tuhan yang tidak mudah gagal di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu kalau kita tidak menyerah, Tuhan tidak akan menyerah atas kita. Lagi ini kan Pastor Philip berarti kan tergantung kita. Saya tambahkan, sekalipun kadang-kadang kita menyerah, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita berdosa, Tuhan toh tidak pernah menyerah atas kita. Bahwa ada ayat berbunyi begini, kalau kita setia, kita akan memerintah dengan Dia. Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Lain cerita orang yang dikejar sama Roh Kudus sampai ranjang kematiannya tetap menolak Tuhan, mati masuk neraka. Siapa yang disalahkan? Tapi kalau Anda lihat kembali, putar ulang kehidupan orang tersebut yang binasa, Anda akan lihat bukan di kilometer berapa, tapi setiap hari Tuhan kejar dia. Tapi dia mengeraskan hati seperti Firaun. Tuhan pakai temannya untuk ajak dia ke gereja. Nyalain YouTube, tiba-tiba muncul saat teduh bersama. Lalu nanti bisa aja orang-orang gereja cari di mana dia, coba dijangkau, tapi dia semakin membenci mereka. Anda lihat ya, ada tanda-tanda Tuhan yang tidak pernah menyerah, sekalipun akhirnya orang itu binasa. You know, you serve a God that doesn't give up on you. Dan sekalipun kita salah pun, Tuhan masih punya plan B, plan C dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menguji dan mencobai Tuhan. Oke, nggak apa-apa dosa. Toh Tuhan punya rencana selanjutnya. Pasti ada konsekuensinya. Karena perbuatanmu tidak dengan mudah, semudah itu bisa dihapuskan, seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun demikian, dari sisi kita ada konsekuensinya. Dari sisi Allah, dia pantang menyerah. Anda lihat, dalam hidup orang yang binasa, tetap ada tanda-tanda Tuhan mengejar dia. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan itu berlaku untuk setiap pendosa yang berdosa secara sengaja. Kalau kita tahu Tuhan kayak begitu, bukannya hati kita harusnya luluh. Aku bisa salah, aku bisa jatuh, tapi aku tidak akan pernah bisa terlalu lama-lama komitmen dalam dosa, bertekun lari dari Tuhan. Dan ketika saya kembali pada Tuhan, misalnya dari sebuah kesalahan, ketika saya bangkit dari kejatuhan, Tuhan pasti tangkap saya dengan kasih, dan dia pasti memulihkan saya seperti pejunan memulihkan tanah liat. Jikalau vas yang semula itu hancur lebur, dia akan bentuk vas yang baru menurut pandangan baiknya. Saya melayani Tuhan yang tidak akan mudah membatalkan rencana dan rancangannya atas hidup saya. Harusnya kita itu hidup tenang kan? Kalau tahu begini, kita di depan tahu sudah menang. Tuhan tidak akan ngalah kalau soal kita. Dia nggak akan mengalah sama setan. Ayo bergegaslah, pakai kunci itu, tancap gas, use the key. Pakai kunci untuk bertobat. Pakai kunci untuk mendekat. Kalau aku tahu Tuhan nggak akan pernah menolak aku, berlumur-lumur dosa aku datang, lumuran darah. Misalnya seperti si bungsu pulang ke rumah setelah makan makanan babi. Bukan makan babi mungkin kenyang dia. Makanannya babi, compang-camping dia datang, tetap diterima. Dan pakai sisa tenagamu, 2 kaki itu, merangkak kalau perlu, datang ke pintu Tuhan. Tuhan tidak akan usir tendang dirimu, Tuhan akan pulihkan Anda, beri cincin di jarimu, jubah seorang anak. Dan Tuhan akan menyembelih lembu tambun untukmu. Kalau kita tahu seperti itu, pakai kunci untuk mendekat, bukan menjauh. Pakai kunci untuk bertobat, bukan untuk murtad. Pakai kunci untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh, bukan untuk menggerutu. Pakai kunci untuk beriman, bukan untuk ragu. Pakai kunci untuk melawan iblis dengan semua perlengkapan senjata Allah.